ketemu lagi dengan saya Cut Nyarani dan masih seputar tentang how to be good public speaking. Di sini siapa sih yang pernah ditawarin untuk menjadi moderator? Tapi masih bingung nih, moderator itu apa sih? Sama gak sih moderator dengan MC? Nah, MC dan moderator adalah dua profesi yang jelas-jelas sangat berbeda. Nah, MC adalah orang yang bertugas hanya sebagai pemandu acara. Sementara moderator, tugasnya itu lebih luas lagi. Moderator adalah orang yang bertugas untuk mengatur atau mengarahkan jalannya acara dengan peserta lainnya. Tujuannya adalah agar forum diskusi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan topiknya dan juga berlangsung secara kondusif. Nah, seorang moderator biasanya digunakan pada acara seperti seminar, konferensi, maupun debat terbuka. Salah satu public figure yang menjadi seorang moderator, mungkin kalian sudah kenal, yaitu Rosiana Silalahi ya. Beliau sering menjadi moderator pada acara debat terbuka di salah satu stasiun televisi. Nah, walaupun di situ beliau disebutkan sebagai seorang presenter, tapi dengan melihat tanggung jawab dan tugas yang beliau lakukan, maka bisa dikatakan beliau adalah moderator. Selanjutnya, apa aja sih tugas dan tanggung jawab dari seorang moderator? Yang pertama adalah mengawasi dan mengatur lalu lintas dari forum agar berjalan sesuai dengan diskusi. Nah, yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah mungkin ketika ada para audiens yang ingin bertanya kepada narasumber, ataupun kalau ada dialog antara narasumber satu dan narasumber dua ya, itu harus berjalan secara aman, kondusif ya, tidak ada percekcokan ya, dan juga materi atau pembahasan yang mereka lakukan itu tidak melebar kemana-mana. Berikutnya adalah menciptakan ide yang dapat membuat forum menjadi diskusi yang dinamis dan juga hidup ya. Mungkin kalian bisa melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan pancingan ya, yang dapat membuat forum diskusi menjadi lebih hidup dan menarik gitu. Jadi tidak melulu harus pertanyaan itu berdasarkan dari audiens. Kalian juga harus proaktif melakukan diskusi dengan para narasumber agar suasana dapat lebih hidup dan mungkin juga menarik minat daripada audiens untuk bertanya lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah memberikan penjelasan atau bimbingan kepada audiens yang mungkin belum memahami tentang topik permasalahan. Kemudian selanjutnya memberikan peringatan kepada peserta forum jika ada pembahasan yang melenceng jauh daripada topik ya. Jadi ini sama seperti poin yang pertama tadi. Poin berikutnya adalah menyortir atau memecah suatu topik ya, jika dianggap topik tersebut akan membuat jalannya diskusi menjadi tidak fokus terhadap topik yang utama yang ingin kita bahas gitu. Jadi ada kalanya mungkin sekali lagi ketika forum tersebut membahas tentang suatu hal, akan ada topik-topik tambahan yang mungkin akan ditanyakan oleh audiens yang membuat pembahasan melebar kemana-mana gitu. Jadi ada kalanya kalian harus meng-cut bahwa untuk topik tersebut kita hanya membatasi pada ranah yang ini saja, dan ini saja. Itu yang dimaksud dengan menyortir, membuang, atau memilah topik yang ingin dibahas. Berikutnya, memberikan peringatan kepada peserta diskusi yang menyalahi aturan atau mungkin berpotensi akan membuat forum menjadi ricuh ya, tapi tetap dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menjadi seorang moderator. Yang pertama adalah pembukaan, meliputi salam, kata penghormatan, dan lain sebagainya yang dirasa perlu ya. Kemudian kata sambutan atau kata-kata sambutan bagi para peserta dan juga narasumber. Lalu yang ketiga adalah membacakan CV daripada narasumber. Nah, ketika membacakan CV dari para narasumber nih ya, kalian tidak perlu membacakan CV-nya itu mulai dari dia sekolah dasar atau lain sebagainya ya. Cukup membaca jenjang pendidikan beliau yang relevan atau jabatan beliau ya yang relevan dengan topik pembahasan, sehingga audiens tahu bahwa
yang menjadi narasumber pada hari ini cukup kompeten pada bidangnya. Kemudian poin yang keempat adalah menentukan waktu dan juga mekanisme dari tanya jawab. Jadi durasi waktunya ditentukan juga ya, berapa yang kalian berikan untuk sesi tanya jawab. Dan mekanismenya itu seperti apa? Apakah mau seperti talk show ya, yang ketika satu orang audiens bertanya langsung dijawab oleh narasumber, atau mau seperti seminar. Mungkin kalian bisa mempersilahkan 3 atau 4 orang bertanya, kemudian pertanyaannya ditampung dulu, dan kemudian baru akan dijawab sekaligus oleh narasumbernya. Lalu poin yang kelima adalah mengundang narasumber untuk mempresentasikan materinya. Dan yang keenam adalah merangkum isi daripada presentasi ya. Itu sangat penting karena nanti pada saat penutupan kalian akan memberikan sedikit rangkuman sehingga audiens tahu atau mengingat inti dari pembicaraan atau materi yang disampaikan tadi. Lalu poin yang ketujuh adalah mengundang audiens untuk bertanya. Nah, sebelum audiens bertanya, ada baiknya dulu kamu memberikan pertanyaan kepada narasumber ya. Selain untuk mencairkan suasana atau menghidupkan suasana, mungkin dengan pertanyaan yang kamu ajukan dapat menstimulasi atau membuat audiens tertarik ataupun terpikir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan poin yang terakhir adalah menutup diskusi ataupun acara seminar. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk selalu support dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.